Halo, saya Irwan Effendi dan dalam video kali ini saya akan menjelaskan cara melatih penggunaan clairvoyant atau yang dikenal dengan istilah mata ketiga. Nah, video ini adalah bagian dari update untuk buku saya yang bisa dibaca secara online. Link untuk bukunya bisa dibaca di deskripsi video ini. Dan ini adalah mengasumsikan bahwa yang menonton video ini belajar dari dasar. Jadi artinya sama sekali belum ada pengetahuan tentang energi. Oke, apa itu mata ketiga? Nah, saya jelaskan dulu bahwa yang mata ketiga yang saya jelaskan ini tidak sama seperti kalau misalnya Anda melakukan searching ya di internet, itu kebanyakan mengatakan mata ketiga itu adalah pineal yang terletaknya di belakang. Itu beda, yang itu adalah bersifat lebih terawangan, jadi separuh khayalan ya. Ini yang saya bahas ini adalah mata ketiga yang merupakan optical chiasm. Jadi benar-benar secara fisik dia itu adalah mata yang ada di tengah-tengah gitu. Kenapa? Karena ini secara optik kita ini dari mata kanan itu akan mengirim ke syaraf lewat ke arah kiri ke otak ke belakang, dan mata kiri akan mengirim ke kanan, jadi dia cross gitu ya. Di tengah-tengahnya itu yang disebut optical chiasm, itu yang mata ketiga. Nah, kalau dalam penglihatan kita sehari-hari ketika kita melihat barang-barang, itu adalah pantulan cahaya yang masuk ke mata, dan pantulan cahaya ini di mata kita dikonversikan menjadi bioenergi. Jadi kita kan tidak pernah otak langsung ke cahaya ya, jadi itu mata konversikan jadi bioenergi. Bioenergi inilah yang kemudian dibawa oleh syaraf mata kita ke otak, lalu diproses di otak. Nah, dengan latihan kita bisa memanfaatkan saraf mata kita supaya bisa langsung melihat bioenergi, walaupun yang dilihat itu tidak ada cahaya, jadi bukan cahaya, jadi secara kasat mata tidak terlihatan, tapi dengan saraf mata bisa. Oke, nah untuk bisa melatih itu, pertama kita tentu harus bisa bisa ada energi ya untuk kita gunakan di saraf mata gitu supaya bisa aktif dia ya. Nah, itu energi itu jenisnya adalah bioenergi sistem reproduksi, atau kalau secara lazimnya dikenal dengan sebutan energi kundalini. Kita itu bisa searching kalau mau lihat gitu. Nah, kemudian bagaimana cara latihannya dari awal? Oke. Nah, ini kita pertama latihannya dengan cara menaruh tangan ya di sini. Mau tangan kiri boleh, tangan kanan boleh, terserah. Nah, taruh di bawah pusar. Nah, kemudian kalau kita tempel normal gini kan memang biasa kan, kalau kayak kita tempel kayak gini ada hangat-hangatnya ya. Tapi ini kita bicara, kita bayangkan atau niatkan bisa itu supaya di dalam sini ini ada hawa panasnya. Kemudian setelah beberapa menit, bagi yang baru mungkin butuh waktu 10 menit lebih gitu, itu akan terasa ada mulai hawa berembus masuk ke dalam, jadi hangat tembus dalam. Kemudian kalau sudah terasa hangat di dalam ini, taruh satu lagi di belakang ya, kira-kira tingginya sama di sini. Nah, ini sama-sama hangat. Nah, kalau sesudah terasa benar-benar hangat, pindahkan ke atas ya, pindahin ke atas. Itu tetap dibayangkan atau divisualisasikan itu bahwa energinya itu memanjang, jadi bukan pindah ya, tapi memanjang jadinya. Nah, setelah di atasnya juga hangat, jadi bawah hangat, atas hangat, pindah ke sini lagi. Kalau umpamanya hilang hangat di bawah, mulai ulang lagi di bawah ya. Jadi terus kalau sudah terasa hangat di panjang sini, terus lagi sini. Nah, kalau dari sini kan yang di belakang susah. Nah, belakang ini bisa pindah kayak gini. Nah, terus sampai akhirnya ya bertemu di ubun-ubun sini. Jadi hangat itu terus gini. Nah, tinggal yang di bawah itu tinggal didorong ya, atau bisa ditempelkan juga di bawah sini. Nah, terus ketika dia sudah membentuk jadi suatu gulang, itu kita bisa atur, kita putar. Ya, putar itu pakai niat, jangan dibayangkan. Jadi kayak dirasakan dia muter. Oke, itu untuk melatih supaya energinya keluar. Kemudian untuk meningkatkan keaktifan mata ketiga itu sendiri, lakukan seperti begini. Ya, di awal-awal itu mungkin gak terasa apa-apa, jadi ini kita hanya niatkan aja energi masuk ke dalam sini ya. Nah, kemudian kalau sudah agak lama itu akan terasa hawa hangat itu menyembur masuk pelan-pelan, terasa kepala ini depannya agak seperti mengembang, kemudian energinya juga akan terasa turun ke bawah sampai di sini.
Nah, di sini dia akan mendorong juga mengembang. Nah, itu akan mengakibatkan dua hal. Pertama, meningkatkan sensitivitas syaraf yang ada di sini, di dalam sini, syaraf optik kita. Yang kedua juga meningkatkan sensitivitas perasaan kita di sini. Jadi kita jadi lebih peka, lebih bisa merasakan dan lebih bereaksi terhadap energi. Ini yang nanti akan membuat kita akhirnya bisa melihat energi. Nah, kalau sudah berhasil latihan gitu, itu bisa cek dengan cara coba lihat aja sekeliling tangan kita. Kalau normalnya kalau pantulan cahaya itu kan hanya tipis gitu ya. Tapi kalau ini enggak, dia seperti ada kabut ya. Kabut yang lumayan ukurannya gitu, tapi samar-samar sekali. Nah, perhatiin bahwa perbedaannya dengan bayangan. Kalau bayangan kita gerakkan gini, ya kita diamin, dia diam, kita gerakkan, dia bergerak. Kalau yang kita lihat energi itu kita diamin, dia diam, tapi kita gerakkan dia akan ketinggalan sebentar gitu. Nah, jadi itu cara latihannya. Oke, selamat latih.